Halo teman-teman semua, senang sekali hari ini kita ketemu lagi ya. Kalau minggu lalu ketemu sama Loso Patrin, hari ini ketemu sama Loso Ferik nih. Nah, hari ini kita mau sama-sama memulai ibadah kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama, menjadi kerinduan setiap kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh sekali lagi mendapat kesempatan untuk boleh beribadah. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap masing-masing kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau nyanyi sama-sama. Ada lagu yang mungkin lama gak kita pernah nyanyiin, atau mungkin ada yang gak tahu lagunya. Ini lagu sering dinyanyiin di kelas Batita Indria ini. Ya, Batita Indria. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita, yang gak tahu belajar ya. Come on. Hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang, saat iblis datang menggoda, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu. Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus untuk bertata selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai, ku jadi suka mentaati, ku jadi suka mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia. Sekali lagi katakan, hatiku diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi sayang, sungguh sayang, saat iblis datang menggoda, ku jadi suka berbohong, ku jadi suka melawan, ku jadi suka membenci. Oh sungguh-sungguh terlalu.
Bagaimana hatiku dipulihkan Tuhan ketika Yesus menebusku. Ku undang Yesus tuh bertata selamanya di dalam hatiku. Ku jadi suka berdamai. Asik. Ku jadi suka. Oke. Mengasihi. Oh sungguh-sungguh bahagia. Oh bahagia. Wow. Pasti ya teman-teman semua di rumah juga sudah bahagia ini. Oke, sebelum kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami, untuk kami boleh berkonsentrasi meskipun kami mungkin ada yang masih ngantuk, kami masih baru bangun tidur. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan konsentrasi lebih buat kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik, di minggu kali ini kita sudah hampir di finish nih. Tentang serial Upside Down. Wow. Kalau 2 minggu yang lalu, teman-teman ketemu sama Lause siapa? Lause Patri. Nah hari ini ketemu Lause Ferik lagi nih. Nah, kita mau review, mungkin yang teman-teman yang baru join, yang baru nonton Teleibadah ini. Nah, Lause Ferik pengen ngingetin lagi nih, kita di serial Upside Down. Nah, di serial Upside Down ini kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-5. Kita mau review dulu ya, yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu. Nah, oke, yang pertama Lause Ferik yang cerita. Tentang apa? Yo, ingat, berbahagialah orang yang miskin. Betul, orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Miskin, terus yang berduka cita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini sama Lause Patri nih. Lalu yang minggu yang lalu, berbahagialah orang yang murah hati. Lalu apa lagi nih? Minggu ini kita mau sama-sama melihat di Matius 5 ayat yang ke-8. Apa itu? Kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mantul. Mantap jiwa. Oke, hari ini kita mau sama-sama melihat, kita mau sama-sama belajar dari Matius 5 ayat 8 ini. Nah, kalau bicara tentang hati gitu ya, kira-kira sebenarnya hati kita ini di mana sih, ada yang tahu nggak? Di sini ya mungkin ya, atau di sini? Hati. Kadang kalau kita nyanyi atau kalau kita boleh nunjuk hatiku, di mana ya hati ya? Oh di sini biasanya ya. Nah kalau di bahasa Inggris gitu ya, hati itu diartikan dengan kata heart. Ya, sama juga seperti jantung, heart juga. Jantung letaknya di mana? Di sini. Gunanya fungsinya jantung apa sih? Untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh, memompa darah. Jadi kalau jantungnya tidak berdegup, debuk, degup, duk, 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 bahaya ya. Bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa cepat game over ya.
Tinggal nanti masuk surga atau masuk neraka. Kan bahaya. Nah, kalau bicara tentang hati ya, kalau bicara tentang hati, di dalam organ ini sangat vital sekali. Karena apa vital? Karena organ ini itu mengatur segala sesuatu di dalam tubuh kita. Keren ya, keren. Penting nggak? Oh, sangat penting. Nah, begitu juga termasuk perasaan kita, pikiran kita, perkataan ini semua dikontrol, diatur. Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat apa sih maksudnya suci hatinya? Apa yang terbalik sih dengan dunia ini? Nah, suci dalam hati itu sebenarnya berarti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang lo mau atau apa yang orang lain mau, enggak, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang dimaksud apa yang Tuhan mau atau apa yang dimaksud dengan apa yang Tuhan kehendaki? Nah, hati ini harus benar. 100%, enggak boleh 99,9%, enggak boleh. Benarnya harus 100% alias apa benarnya? Mutlak, wajib, seperti itu. Nah, bukan hanya tentang bicara hidup benar. Ya wajib dong, harus dong hidup benar. Tetapi kalau kita bicara tentang suci hatinya, ya bukan hanya kelakuannya aja benar, tapi di dalam hati, di dalam dirinya ini juga harus benar. Sama seperti Yesus menegur gitu ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Israel yang hidup pada saat itu, mereka apa? Mereka itu lebih mementingkan kehidupan mereka itu yang kelihatan manusia, kelihatan orang itu benar. Jadi apa? Oh baik ya orang ini, oh hebat orang ini, luar biasa. Kalau kita lihat orang-orang Farisi, sakti mandraguna, saktinya apa? Oh Taurat tuh hafal, nggak usah bau buka Tauratnya, dia luar kepala bisa hafal orang Farisi, hebat ya, hebat. Tetapi apa? Hatinya itu nggak tertuju sama Tuhan. Paham ya? Kita mau sama-sama melihat sama-sama bahwa ketika suci hatinya kita harus benar-benar memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya yang dilihat manusia, dilihat orang, kita ini baik, kita ini hebat, enggak. Enggak perlu, yang bukan enggak perlu juga, perlu. Penting enggak? Ya penting juga. Tapi juga ada yang mengikuti. Jadi harus sama-sama, enggak bisa cuman yang dilihat orang aja yang baik. Tetapi di dalam hati kita, di dalam diri kita juga harus baik. Paham ya? Kita sama-sama belajar ini. Nah, mereka gitu ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Israel yang hidup pada zaman itu, mereka itu sangat mementingkan ini loh, peraturan. Ya kan kalau kita belajar minggu-minggu yang lalu ada aturan. Oh Sabat enggak boleh bekerja. Oh, enggak bekerja. Oh kamu bekerja, salah, dihukum. Tapi apa? Mereka tidak melekatkan diri mereka kepada Tuhan. Nah, peraturan-peraturan ini yang harusnya selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang mereka mau. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan kesucian hati? Nah, Soferik punya contoh peragaan nih. Oke, sebentar ya. Soferik akan kembali setelah yang satu ini. Halo, kita kembali lagi. Nah, Soferik ditemani sama stand mic supaya bisa memperagakan nih. Nah, hari ini Soferik membawa mangkok gitu ya, mangkok yang isinya beras. Kalau kalian lihat ya, kalian boleh lihat. Nah, kalau kita lihat ya mangkok biasa isinya beras, betul? So, kita akan melihat perumpamaan ini, mangkok ini seperti diri kita dan beras ini seperti hati kita. Kelihatannya baik kan? Bersih kan? Putih kan? Iya, nampaknya kelihatan dari luar seperti aktivitas kehidupan kita itu baik, luar biasa. Tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah menyelami sebenarnya apa sih isi dari hati kita. Nah, ini yang sama-sama kita mau lihat. Ya. Nah, sebenarnya di dalam ini Soferik sudah masukin beberapa item. Nah, kita coba obok-obok nih. Diobok-obok, berasnya diobok-obok. Nah, oke, kita akan lihat. Nah,
ternyata Losoferik masukin ada mainan. Nah, mainan ini semuanya apa sih? Hal yang nggak baik di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Contohnya apa? Berbohong, nggak mau nurut, nyontek, marah-marah. Nah itu, ini salah satunya kita buang. Nah, seumpamanya hal yang nggak baik ini ada yang dari dalam, ya dari dalam beras ini, kita keluarkan, kita letakkan di luar, kita buang. Supaya apa sih? Supaya kita ini hidupnya itu sesuai dengan struktur yang Tuhan mau. Terus apa lagi? Nih, enggak mau nurut orang tua, dibuang juga ya, sudah. Ada lagi enggak ya? Oh ada masihan. Nah, apalagi dosa atau kesalahan kita yang seringkali kita lakuin. Apa yo? Enggak mau belajar, maunya main terus. Nah, enggak mau taat kan? Kita buang. Terus apa lagi? Masih banyak, masih ada lagi nih. Berasnya masih banyak nih ya kayaknya isinya ya. Oke, apalagi nih kira-kira kesalahan-kesalahan yang mungkin kita sering masih kita lakuin. Main handphone terus. Nah itu zaman modern kan, kalau zaman dulu, zaman Losoferik enggak ada main handphone. Mainnya ya dulu itu paling hebat itu komputer. Wah, mainan sama PS, PlayStation itu sudah hebat. Dulu sebelum PlayStation, Super Nintendo. Wah, kalau punya itu cukup punya duit. Nah, oke, suka main terus, suruh belajar nggak mau, jadi nggak mau taat juga. Nah, terus apa lagi? Habis Losoferik nggak banyak-banyak, nanti nggak selesai-selesai ceritanya. Nah, yang terpenting apa sih? Nah, Losoferik di dalam beras ini juga nyiapin satu benda. Teneng, ada yang tahu? Ya, betul, salib. Nah, kalau hati kita ini seperti beras, ya, seperti beras, dan diri kita seperti mangkok ini, kita perlu Yesus di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita itu selalu baik. Bukan tingkah laku kita aja baik, tetapi hati kita juga baik. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hati kita. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi kita harus undang Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam diri kita. Supaya apa ini? Supaya kita itu selalu punya kelakuan yang baik. Selalu punya sifat yang baik. Yang bisa kita tunjukkan, kita bisa salurkan kepada orang-orang lain. Nah, taruh dulu ya, nanti kita main-main lagi. Oke, nah janji Tuhan sebenarnya akan digenapi. Melalui siapa? Melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan saat ini Tuhan tuh janjiin sebuah keselamatan pada setiap kita. Dan Tuhan sendiri memberikan kita ini apa sih? Anugerah. Keselamatan itu anugerah dan cuma-cuma. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan ini dengan sia-sia. Oleh karena itu apa? Kita sikap tuh harus baik, ya. Sikap tuh wajib, tapi jangan lupa hati kita ini juga harus baik. Ya. Jadi bukan hanya kita dilihat orang aja, tetapi kita benar-benar melakukannya dari dalam hati kita. Dengan apa? Tulus. Ya, tulus ikhlas. Jadi enggak dipaksa. Berbuat baik atau melakukan suatu kebaikan itu bukan suatu paksaan. Dari benar-benar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Wow, gitu ya. Nah, ketika kita sekarang sudah disucikan oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, kita harus tetap berjuang sebenarnya. Kenapa? Iblis tuh nggak tinggal diam ngelihatin kita itu jadi anak Tuhan yang hebat. Enggak, bukan Tuhan. Iblis tuh nggak tinggal diam. Jadi iblis selalu mencoba menggoda kita, mengganggu kita supaya apa? Kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak taat lagi pada Tuhan. Happy iblisnya, Tuhannya sedih. Nah, oleh karena itu kita harus jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Yang selalu menjaga kesucian diri kita, hidup benar di hadapan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah,
selain bukan hanya suci, ya ini, selain bukan hanya suci, kita juga harus melatih hati kita yang selama ini mungkin sudah rusak. Mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang sudah baik, atau mungkin ada yang enggak baik, enggak apa-apa. Hati yang mungkin sudah hancur, hati yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa obati itu semua. Karena apa? Karena itu anugerah buat teman-teman semua yang ada di rumah. Termasuklah Soferik juga. Ya, jadi anugerah. Jangan khawatir, jangan merasa, oh Tuhan gak sayang aku. Enggak, Tuhan selalu sayang. Kadang apa? Kita yang gak mau sayang sama Tuhan. Nah, Soferik ada quote yang baik minggu ini. Orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang mengejar kesucian dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Sekali lagi ya, orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang mengejar kesucian dan kebenaran dalam setiap atau segala aspek kehidupan. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengejar kesucian dan kebenaran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Teman-teman boleh jawab di dalam hati. Mungkin lagi tele ibadah sama orang tuanya juga boleh mungkin belajar juga hari ini. Ya, apakah kita mau mengejar kesucian dan kebenaran di dalam segala aspek kehidupan kita? Nah, nilai kerajaan surga yang kita pelajari hari ini memberikan tantangan sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kembali apa? Orang dunia itu seringkali ngomong gini loh, sudahlah, yang penting kamu itu sudah baik, sudah cukup. Hati itu urusan nanti. Enggak kelihatan loh, betul? Ada yang bisa ngelihat hati orang? Ada lagu hatimu tak terselami oleh setiap hati kami. Enggak ada yang bisa menyelami, enggak ada yang bisa tahu. Nah, seringkali dunia, ini yang hal yang kebalik. Saudara, orang dunia yang penting itu yang kelihatan mata, yang kelihatan orang, kita harus baik. Yang lain, ngikutin aja, gak usah khawatir, gak usah bingung. Itu yang salah. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita itu harus hidup benar. Sikap benar dan hidup kita juga benar. Nah, kehidupan yang berintegritas kita harus tetap sama. Meskipun kita di rumah, di kamar sendirian, sama-sama orang tua, integritas kita harus the number one, nomor satu. Oke? Nomor satu. Dan juga apa? Ketika kita boleh mencintai anggota keluarga kita itu bukan hanya sekedar membantu gini. Ferik, tolong ya, ini, ambilin ini. Ya Ma. Tapi kita nggak sepenuh hati melakukannya. Tapi kita, ya Ma, ngelakuin dengan penuh sukacita. Jadi bukan karena paksaan, bukan dorongan orang lain, tapi karena sukacita. Kalau bicara tentang hati, ada hal yang baik, ada yang buruk. Nah, hal yang baik apa sih? Nah, bicara tentang hati. Apa hati? Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak yang di rumah? Bicara tentang hati yang baik, salah satunya yang pertama apa? Baik hati, betul. Apalagi yang baik dulu, yang baik positif dulu deh. Baik hati tadi, oke. Yang kedua, apa? Tulus hati, jadi nolong orang tulus, gak hitung-hitungan, betul ya? Tulus hati. Terus apa lagi nih? Murah hati, betul. Suka menolong, ya. Suka menolong, ringan tangan, murah hati. Ada lagi? Banyak kalau diterusi. Ya, kalau diteruskan banyak nanti. Kalau ada yang baik, ada yang positif, pasti ada yang buruk atau negatif. Kalau yang buruk, apa nih? Sakit hati. Sakitnya tuh di sini ya, di dalam hatiku, katanya lagu gitu. Jadi sakit hati, wah sakitnya itu dalam banget, menusuk hati sanubari yang paling dalam. Wah. Oke, yang lain. Sakit hati. Terus apa lagi? Hal yang negatif, yang buruk.
Tinggi hati, sombong, betul, tinggi hati. Siapa lo? Siapa lo? Tinggi hati, ya. Mantap, apalagi 3 aja ya, satu lagi, apa nih? Sakit hati, tinggi hati, terus temennya tinggi hati, iri hati. Top, kalau bicara yang jelek-jelek pasti inget. Kalau yang baik-baik kadang lupa, ya manusiawi. Termasuk kadang filsafat juga. Makanya kita mau belajar hari ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang iri hati, tinggi hati, sakit hatinya, gampang sakit hati. Tapi kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang baik, murah hati, dan juga hati yang tulus, yang mau diajar, yang mau belajar untuk boleh semakin lebih baik. Supaya tadi ini, supaya Kristus, ya, supaya salib ini, supaya Kristus tinggal di dalam hati kita. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kita mau kerjain. Kalian boleh merenungkan setelah ini, kalian boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, kalian boleh berdoa, Tuhan, apa ya yang masih di dalam hatiku ini yang enggak baik. Berdoa pada Tuhan, minta pengampunan, minta pertolongan pada Tuhan. Dan teman-teman jangan lupa kalian punya guru-guru sekolah minggu, ya, yang bisa menolong teman-teman juga. Kalian boleh sharing ke mereka. Kalau enggak tahu boleh tanya papa mamanya, guru sekolah minggunya, berapa nomor teleponnya, bisa chat, WA gitu ya. Dan jangan lupa kita akan ada grup WA dibagi per kelas. Kalau Madya TR nanti juga ada Madya TR, nanti akan di-invite oleh guru lose-losenya. Nanti yang belum di-invite boleh tanya, mungkin kelewatan, ya namanya manusiawi, mungkin kelewatan. Jadi nanti bisa minta dimasukin ke sana, ya. Nanti di sana kita akan ngobrol banyak, diskusi, dan juga ada Kahoot juga, ya, yang bisa kita kerjakan untuk main-main sedikit, ya. Terus juga teman-teman boleh ambil kertas dan alat tulis, kalian boleh tuliskan apa yang seringkali membuat kita itu tergoda, enggak mau ikut Tuhan, enggak mau taat sama Tuhan, tulis. Terus kita doakan, minta papa mama, teman-teman semua yang di rumah untuk mendoakan juga boleh, ya. Jadi kalau sudah nulis banyak, biasanya 2 kertas folio enggak habis gitu ya, enggak apa-apa, ditulis yang banyak. Terus minta tolong papa mamanya mendoakan. Oke? Bisa? Mantap. Kita mau ayat hafalan nih hari ini. Ayat hafalan tadi di Matius 5 ayat yang ke-8. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat enggak? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Mari kita menaikkan pujian ini bersama. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, nama di atas segala nama. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan kami belajar satu kali lagi Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang yang suci hatinya Tuhan.
Dan kami benar-benar akan melihat Engkau di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa kita ada kotak-kotak. Nah, jangan lupa diisi ya. Nanti satu waktu kita akan kembali bertemu, bejana untuk Tuhannya dibawa ke gereja. Dan juga seperti tadi ngomong, kita punya grup WA untuk kelas Madya TR. Nanti yang belum join bisa minta di-invite ke grup itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Oke? Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap kuat bersama Tuhan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.